Perkenalkan, nama saya Erik Anasya. Saya dari semester manajemen 4B. Di sini saya akan menerangkan tentang studi kelayakan bisnis. Di dalam agenda studi kelayakan bisnis terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian, selanjutnya aspek-aspek, dan selanjutnya adalah alat dan kerangka, sumber data, kriteria, serta yang terakhir adalah tujuan. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang pengertian studi kelayakan bisnis. Apa sih studi kelayakan bisnis itu? Studi kelayakan bisnis adalah sebuah evaluasi dari berbagai aspek untuk menentukan keberhasilan potensial dan keberlanjutan sebuah usaha. Penilaian studi kelayakan bisnis seringkali melibatkan kombinasi dari kriteria tertentu untuk menyediakan gambaran menyeluruh tentang potensi dan risiko dalam suatu usaha. Setiap kriteria tersebut dapat dianalisis lebih mendalam dengan menggunakan alat atau metode tertentu, seperti analisis SWOT, analisis PESTEL, atau teknik-teknik penilaian keuangan yang lebih khusus. Nah, pengertian dari studi kelayakan bisnis yang dapat kita pahami di sini adalah sebuah analisis untuk evaluasi dari berbagai aspek untuk menunjang keberhasilan usaha dan meminimalisir resiko yang terdapat dalam suatu usaha dengan menggunakan berbagai metode. Salah satunya SWOT, PESTEL, atau teknik-teknik penilaian keuangan lainnya. Selanjutnya yaitu adalah aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis. Nah, ada beberapa aspek dalam studi kelayakan bisnis yang akan kita bahas, yaitu terdapat aspek pasar, aspek teknik, aspek keuangan, aspek manajemen, aspek SDM, dan yang terakhir adalah aspek hukum dan regulasi. Untuk slide pertama sendiri yaitu aspek pasar. Apa sih aspek pasar itu? Aspek pasar yaitu adalah evaluasi pasar yang meliputi analisis permintaan, penawaran, tren industri, segmentasi pasar, pesaing, dan potensi pertumbuhan penting untuk memahami apakah produk atau layanan yang ditawarkan memiliki pangsa pasar yang cukup besar dan berkelanjutan. Nah, tujuan dari aspek pasar ini yaitu agar kita dapat mengetahui pangsa pasar mana yang cukup besar dan dapat menunjang usaha kita ke depannya. Selanjutnya yaitu adalah aspek teknis. Aspek teknis sendiri yaitu adalah sebuah evaluasi teknis terkait dengan produksi, distribusi, infrastruktur, dan teknologi yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Yang mencakup dari ketersediaan sumber daya, kebutuhan peralatan, dan apakah teknologi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah aspek teknis. Dalam ruang lingkup besarnya yaitu adalah sebuah teknologi yang akan kita gunakan dalam suatu usaha. Apakah teknologi ini sudah benar ataukah ada yang perlu diperbaiki. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah aspek keuangan, yaitu penilaian keuangan yang mencakup perencanaan modal, proyeksi pendapatan, biaya operasional, investasi awal, dan analisis kelayakan finansial penting untuk memastikan bahwa bisnis dapat menghasilkan keuntungan yang memadai dan memiliki potensi pengembalian investasi yang lebih baik. Nah, aspek keuangan itu merupakan salah satu aspek yang penting dalam studi kelayakan bisnis. Kenapa? Karena semua usaha itu berawal dari keuangan. Jika keuangan itu mengalami suatu permasalahan yang sangat fatal, maka bisnis itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu adalah aspek manajemen, yang dimana aspek manajemen ini adalah sebuah analisis kemampuan manajemen dalam mengelola operasi sehari-hari bisnis, termasuk pengalaman, keterampilan, organisasi, dan struktur manajemen yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dengan efektif dan efisien. Nah, aspek manajemen di sini adalah sebuah aspek yang memerlukan sumber daya manusia, yang dimana sumber daya manusia ini yang dibutuhkan yaitu pengalaman, keterampilan, organisasi, cara mengelola organisasinya, dan eh, sebuah struktur manajemen dalam suatu usaha yang sangat diperlukan. Selanjutnya yaitu adalah aspek sumber daya manusianya, yang meliputi kebutuhan tenaga kerja, kualifikasi, dan kemampuan yang diperlukan, serta perencanaan pengembangan SDM untuk mendukung operasional bisnis. Nah, jika yang sebelumnya adalah sifat, adalah sebuah cara berpikir. Nah, yang selanjutnya yaitu sumber daya manusianya sendiri, yang dimana jika dalam suatu usaha, jika dalam suatu bisnis kita tidak memiliki sumber daya manusia, maka kita tidak dapat menjalankan suatu bisnis meskipun
terdapat teknologi yang memadai. Jika teknologi yang memadai itu tidak dioperasionalkan, tidak dijalankan oleh sumber daya manusianya itu sendiri, maka teknologi itu tidak dapat berjalan dan tidak dapat mencapai tujuan dalam suatu usaha. Nah, yang selanjutnya adalah aspek hukum dan regulasi yang meliputi pemahaman terhadap peraturan dari dan regulasi yang berlaku dalam industri atau sektor bisnis yang dituju, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mematuhi hukum yang berlaku. Nah, yang terakhir yaitu adalah aspek hukum dan regulasi, yang dimana menurut saya hukum atau regulasi itu sangat penting dalam suatu usaha karena mencakup ilegal atau legalnya dalam suatu usaha, baik atau tidaknya bagi masyarakat, eh, itu sangat 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 penting menurut saya. Yang selanjutnya yaitu adalah data dan sumber data dalam studi kelayakan bisnis. Apa sih data dan sumber data dalam studi kelayakan bisnis? Nah, yang pertama adalah data primer, selanjutnya data sekunder, dan yang ketiga adalah analisis pihak ketiga, dan yang terakhir adalah data internal. Studi kelayakan bisnis adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengevaluasi potensi keberhasilan suatu usaha atau proyek. Yang digunakan dalam studi kelayakan bisnis dapat berasal dari berbagai sumber termasuk data-datanya. Yang pertama adalah data primer. Apa sih data primer itu? Data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Bisa termasuk survei, pengumpulan pendapat atau preferensi dari target pasar atau calon pelanggan. Selanjutnya yaitu wawancara. Berbicara langsung dengan ahli industri, pemangku kepentingan atau calon konsumen untuk mendapatkan wawasan dan informasi. Selanjutnya yaitu observasi langsung, melihat langsung perilaku konsumen atau keadaan pasar. Nah, data primer ini eh, bisa diibaratkan adalah sebuah data eksternal, data luar, data yang kita butuhkan dalam lingkungan luar perusahaan, yang mencakup dari konsumen, dari eh, ahli industri, dari pemangku kepentingan, dan target pasar, pangsa pasar, pesaing pasar, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu adalah data sekunder, data yang sudah ada atau dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan lain, tetapi dapat digunakan dalam studi kelayakan bisnis. Bisa mencakup laporan industri, laporan yang diterbitkan oleh lembaga riset pasar atau lembaga pemerintahan yang menyediakan data tentang tren industri, tentang ukuran pasar, dan faktor-faktor lain yang relevan. Yang selanjutnya yaitu adalah data keuangan. Informasi keuangan dari perusahaan sejenis yang mungkin sudah dipublikasikan seperti laporan keuangan tahunan atau laporan kinerja. Dan yang terakhir adalah studi kasus. Data dari kasus serupa yang dapat memberikan wawasan tentang keberhasilan atau kegagalan proyek sejenis di masa lalu. Nah, data sekunder ini bisa dibilang adalah sebuah data internal dalam suatu perusahaan ya. Karena apa? Karena data sekunder ini adalah sebuah data yang tertulis, sebuah data yang sudah benar-benar ada dalam suatu perusahaan itu. Bisa dilihat adalah laporan industri, data keuangan, dan studi kasus. Selanjutnya yaitu adalah analisis pihak ketiga, yaitu dalam beberapa kasus perusahaan dapat mengontrak pihak ketiga seperti konsultan atau lembaga riset pasar untuk melakukan analisis dan menyediakan data yang relevan. Nah, apa sih maksud dari analisis pihak ketiga? Analisis pihak ketiga ini yang saya tangkap adalah sebuah penasehat dalam sebuah perusahaan yang dimana jika perusahaan tersebut mengalami mungkin kemunduran, mungkin mengalami kerugian, bisa mencari solusi dengan mengandalkan sebuah konsultan atau lembaga riset yang lebih baik, yang lebih paham untuk menganalisis dan menyediakan data yang relevan agar dalam perusahaan tersebut bisa memperbaiki kesalahan yang terdapat sebelumnya. Selanjutnya yaitu adalah data internal. Data yang sudah ada dalam perusahaan seperti data penjualan historis,
biaya produksi, atau data operasional lainnya. Nah, data internalnya sendiri yaitu bisa kita lihat di sini, yaitu seperti data penjualan historis, biaya produksi, atau data operasional lainnya. Selanjutnya yaitu sumber data yang spesifik akan bervariasi tergantung pada industri, lokasi geografis, dan lingkungan bisnis. Penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam studi kelayakan bisnis dapat dipercaya, relevan, dan sesuai dengan tujuan analisis yang dilakukan. Jadi, pembuatan data atau sumber data dalam studi kelayakan bisnis itu tidak bisa sembarangan ya teman-teman. Harus terpercaya, harus faktual, harus relevan, dan sesuai dengan apa yang ada di kondisi lapangan. Nah, selanjutnya yaitu kriteria-kriteria yang terdapat dalam studi kelayakan bisnis. Ada beberapa kriterianya, yaitu adalah kelayakan finansial, kelayakan teknis, kelayakan pemasaran, kelayakan organisasi dan manajemen, dan yang terakhir adalah kelayakan hukum dan regulasi. Nah, penilaian studi kelayakan bisnis melibatkan evaluasi berbagai aspek untuk menentukan keberhasilan potensial dan keberlanjutan sebuah usaha. Berikut adalah beberapa kriteria umum yang digunakan dalam penilaian studi kelayakan bisnis. Nah, yang pertama adalah kelayakan finansial, di mana di dalam kelayakan finansial terdapat beberapa pemahaman, yaitu yang pertama adalah perhitungan biaya modal atau estimasi pendapatan. Selanjutnya yaitu analisis biaya benefit untuk menentukan potensi keuntungan. Selanjutnya yaitu proyeksi arus kas untuk mengevaluasi keberlanjutan keuangan. Dan yang terakhir adalah pengembalian modal, return of investment atau ROI yang diharapkan. Nah, kelayakan finansial di sini adalah tujuannya terdapat kelayakan finansial, tujuannya terdapat kriteria kelayakan finansial di sini, yaitu agar keuangan yang terdapat dalam suatu perusahaan itu dapat berjalan dengan seimbang, dapat berjalan dengan balance, agar tidak terdapat dapat meminimalisir resiko. Selanjutnya yaitu adalah kelayakan teknis. Yang pertama adalah ketersediaan teknologi yang diperlukan. Yang selanjutnya adalah ketersediaan sumber daya manusia dengan keterampilan yang sesuai. Dan yang selanjutnya adalah analisis teknis atas infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan. Dan yang selanjutnya adalah ketersediaan bahan baku dan sumber daya lainnya. Selanjutnya yaitu adalah kelayakan pemasaran, yang di dalamnya adalah terdapat analisis pasar untuk menentukan permintaan dan tren. Selanjutnya yaitu adalah analisis pesaing dan strategi pemasaran. Dan selanjutnya yaitu adalah penilaian rencana pemasaran dan distribusi produk atau layanan. Dan yang terakhir adalah strategi penetapan harga yang sesuai dengan pasar. Nah, di sini kriteria kelayakan pemasaran yaitu untuk menganalisis pasar, untuk menganalisis pangsa pasar, bagaimana kondisi pasar, bagaimana kita dapat menentukan permintaan, bagaimana kita dapat mengikuti tren yang ada dalam lingkungan tersebut, dan dapat menganalisis pesaing. Sekaligus kita dapat, menurut saya kita dapat membuat strategi pemasaran yang benar-benar akurat dan menunjang keberhasilan dalam suatu usaha kita. Dan selanjutnya adalah kelayakan organisasi dan manajemen. Yang pertama adalah penilaian struktur organisasi yang direncanakan. Selanjutnya adalah ketersediaan manajemen yang kompeten dan berpengalaman. Dan yang ketiga adalah perencanaan sumber daya manusia dan kebutuhan pelatihan. Serta yang terakhir adalah analisis risiko yang terkait dengan manajemen usaha. Di sini kriteria manajemen usaha itu berkaitan dengan struktur organisasi. Boleh kita lihat ya. Yang selanjutnya adalah kelayakan hukum dan regulasi. Yang di dalamnya adalah kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Yang selanjutnya adalah analisis resiko hukum yang mungkin dihadapi bisnis. Dan yang terakhir adalah perizinan dan izin yang. Nah, tujuan dari studi kelayakan bisnis yaitu adalah menilai kelayakan keuangan, mengidentifikasi. Nah, tujuan dari studi kelayakan bisnis adalah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap potensi keberhasilan sebuah proyek bisnis sebelum investasi besar dilakukan.
Tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi yang cukup kepada para pemangku kepentingan atau bisa dibilang stakeholder seperti investor, pemilik bisnis, manajemen, dan pihak terkait lainnya, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat. Di bawah ini adalah beberapa tujuan utama dari studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah menilai kelayakan keuangan. Yang dimaksud dari menilai kelayakan keuangan yaitu untuk menganalisis dan mengetahui apakah proyek bisnis memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang memadai, apakah biaya benefitnya seimbang, dan apakah proyek yang dijalankan dapat memberikan pengembalian investasi yang memadai. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi resiko dan tantangan. Yang dimana mengidentifikasi resiko dan tantangan yaitu adalah identifikasi resiko dan tantangan, faktor-faktor resiko yang mungkin mempengaruhi kesuksesan proyek bisnis, serta mengevaluasi kemungkinan dampaknya. Dengan demikian, memungkinkan manajemen untuk merencanakan strategi mitigasi resiko yang tepat. Dan yang selanjutnya adalah mengevaluasi kelayakan teknis, di mana kita dapat memastikan ketersediaan teknologi, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan proyek bisnis dengan efisien. Yang selanjutnya yaitu adalah mengidentifikasi peluang. Mengidentifikasi peluang baru yang mungkin terbuka untuk bisnis dan memastikan bahwa proyek tersebut dapat memanfaatkan peluang-peluang tersebut. Dan yang terakhir adalah memberikan rencana aksi, di mana kita harus menyediakan panduan tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk mengimplementasikan proyek, termasuk alokasi sumber daya, jadwal, waktu, dan struktur organisasi yang diperlukan. Mungkin itu saja dari presentasi saya pada kali ini. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Matur nuwun. Dan ada sedikit pantun untuk pembaca, yaitu adalah kalau manis janganlah dungu, marilah berbisnis, suksesmu menunggu. Saya Erik Anasya, dadah.